Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Dita Humairo, SSIT MKM. Saya merupakan dosen tetap di Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Politeknik Bakti Asih Purwakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan implementasi pembelajaran yang saya laksanakan sebagai bagian dari pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang saya ampu adalah masalah dan gangguan pada sistem reproduksi yang diberikan kepada mahasiswa program studi Sarjana Terapan Kebidanan semester 7 dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS untuk praktek. Mata kuliah ini diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan, 14 kali sebagai kegiatan pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami kesehatan reproduksi sepanjang siklus kehidupan mulai dari remaja, pranikah, perempuan usia subur, kehamilan, persalinan, hingga perimenopause. Selain menguasai konsep teoritis, mahasiswa juga diharapkan agar mampu berpikir kritis dalam menganalisis berbagai permasalahan, terutama terkait kesehatan reproduksi, mengambil keputusan berdasarkan evidence base, serta memberikan edukasi dan konseling sesuai dengan kompetensi profesi bidan. Seluruh proses pembelajaran mengacu kepada rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disusun berdasarkan kurikulum kebidanan. RPS tersebut memuat deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, strategi pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, metode asesmen, serta indikator ketercapaian pembelajaran yang telah divalidasi oleh ketua program studi. Capaian pembelajaran lulusan antara lain 1. Menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. 2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil evidence base dan analisis informasi serta data. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah dalam lingkup praktek kebidanan meliputi asuhan pranikah, asuhan prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas bayi baru lahir, anak balita, anak prasekolah, sampai kesehatan reproduksi serta pelayanan KB. 4. Menguasai konsep teoritis, keterampilan dasar, praktek kebidanan secara mendalam. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah antara lain 1. Mampu menganalisis konsep teoritis, masalah dan gangguan kesehatan reproduksi secara kritis berdasarkan evidence base. 2. Mampu mengklasifikasikan gangguan kesehatan reproduksi pada remaja, pranikah, pasangan usia subur, kehamilan, persalinan, dan perimenopause. Yang ketiga, mampu menganalisa permasalahan seksual, gender, dan hak reproduksi perempuan. Yang keempat, mampu membuat kegiatan edukasi untuk mengatasi masalah serta gangguan sistem reproduksi. Dan yang kelima, mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah cash pro berdasarkan hasil analisis dan data evidence base sesuai dengan kewenangan bidan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pendekatan ini saya pilih untuk menciptakan proses pembelajaran yang aktif serta berpusat pada mahasiswa. Pada tahap delivery,
Saya menyampaikan materi secara sistematis melalui pembelajaran tatap muka yang didukung oleh berbagai media seperti presentasi interaktif, video edukasi, hasil penelitian terbaru, serta studi kasus yang relevan dengan praktek pelayanan kebidanan. Selanjutnya adalah interaction. Interaction ini pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, sampai dengan refleksi. Selain pembelajaran di kelas, saya memanfaatkan media digital seperti WhatsApp Group. Untuk komunikasi akademik, media ini pun digunakan sebagai konsultasi, diskusi lanjutan, penyampaian informasi, maupun berbagi referensi ilmiah, sehingga antara dosen dan mahasiswa tetap berlangsung secara berkesinambungan. Untuk memperkuat kompetensi keterampilan mahasiswa, saya pun melakukan pembelajaran laboratorium melalui demonstrasi dan simulasi konseling kesehatan reproduksi. Tahap terakhir adalah asesmen. Penilaian saya lakukan melalui asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif meliputi keaktifan dalam diskusi, presentasi, kuis, penugasan individu maupun kelompok, serta penilaian keterampilan sesuai dengan RPS. Sementara itu, asesmen sumatif dilakukan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa secara menyeluruh. Model pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah melalui pendekatan case-based learning, small group discussion, serta collaborative learning, dan di akhir saya akan memberikan evaluasi berupa kuis dari materi yang sudah dipelajari. Referensi yang saya gunakan berasal dari buku ajar yang sudah disusun oleh saya dan tim, jurnal nasional terakreditasi, serta jurnal internasional bereputasi yang sesuai dengan prinsip evidence-based practice. Melalui implementasi pembelajaran tersebut, saya berharap mahasiswa tidak hanya memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi juga menjadi bidan yang profesional, yang berpikir kritis, yang menjunjung tinggi etika profesi, mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim, serta memberikan pelayanan kebidanan yang aman, bermutu, dan berbasis evidence-based sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik, selanjutnya adalah video proses pembelajaran, mata kuliah, masalah dan gangguan pada sistem reproduksi. Video ini akan memperlihatkan implementasi pembelajaran melalui pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Semangat untuk pembelajaran hari ini? Semangat. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Semuanya hadir? Alhamdulillah. Berarti 20 orang ya lengkap ya untuk tingkat 4 semester 7. Oke. Sebelum kita mulai untuk materi selanjutnya, Ibu akan mereview kembali materi dari minggu lalu, gitu ya. Ada yang masih ingat? Masih. Dengan Siti Amanah ya? Oke, Siti Amanah, kira-kira kemarin kita membahas materi tentang apa? Materi sebelumnya itu mengenai materi infertilitas primer sama sekunder. Oke, infertilitas primer dan sekunder. Bisa dijelaskan infertilitas primer dan sekunder itu apa? Infertilitas sekunder itu yang dimana kondisi pasang suami istri yang sudah pernah hamil sebelumnya, baik berakhir dengan keguguran, kelainan maupun ektopik, Ibu. Nah, tapi saat kemudian mau promil lagi mengalami tidak keberhasilan hamil lagi, Ibu, walaupun sudah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Siti Amanah. Berarti masih ingat betul ya materi minggu kemarin. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu terkait kesehatan reproduksi. Kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi pada remaja, dewasa, dan menopause. Kira-kira di usia kalian masih termasuk remaja, dewasa? Emang usia kalian berapa? 21. Kalau 21 sudah termasuk dewasa. Oke. Kalau misalnya yang termasuk usia remaja kira-kira berapa? Ada yang tahu? 10. Berapa? 18. Anissa berapa? 10
10 sampai 19 tahun. Oke, 10 sampai 19 tahun. Pengertian dari kesehatan reproduksi remaja. WHO mengatakan bahwa usia remaja ini mulai dari 10 sampai 19 tahun. Ketika kalian memang sudah memasuki usia 21 tahun, itu termasuk ke dalam dewasa, usia dewasa. Berarti otomatis bisa dikatakan juga sebagai wanita usia subur, gitu ya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa sesuai dengan Permenkes nomor 25 tahun 2014 bahwa remaja itu dikatakan usia 10 sampai 18 tahun, gitu ya. Jadi ada dua definisi, gitu ya. Yang satu dari WHO 10 sampai 19 tahun, yang satu itu 10 sampai 18 tahun. Pada masa remaja juga ternyata sering mengalami yang namanya pertumbuhan. Salah satunya itu adalah pertumbuhan fisik, gitu ya. Yang kedua, pertumbuhan psikologis, gitu ya. Dan yang ketiga, itu kognitifnya semakin cepat. Kenapa? Karena apa? Gini, di masa anak-anak biasanya kan pertumbuhannya itu disesuaikan dengan usianya. Akan tetapi di masa remaja itu biasanya, gitu ya, mengalami perubahan fisik, kognitif ataupun psikososial atau psikologis itu tidak sesuai usianya. Jadi mengalami perubahan yang cukup signifikan. Yang pertama yaitu ada aspek fisik, yang kedua aspek psikologis, dan yang ketiga itu adalah aspek sosial. Nah, kira-kira perubahan apa sih di aspek fisik? Ada yang tahu? Oke, Kiki apa kira-kira? Untuk aspek fisik pada perempuan mungkin perubahannya pertumbuhan payudara membesar, Ya. adanya tumbuh bulu-bulu halus, Ya. serta mengalami menstruasi. Ya. Sedangkan untuk laki-laki itu tumbuhnya jangkut, adanya mimpi basah serta disertai dengan suara yang membesar. Oke, betul ya. Jadi itu adalah salah satu perubahan fisik yang dialami pada masa remaja. Baik tadi kalau untuk perempuan ditandai dengan payudara yang makin membesar gitu ya, terus menstruasi, dan sedangkan untuk laki-laki itu biasanya ditandai dengan perubahan jakun gitu ya. Nah, terus yang kedua yaitu aspek psikologis. Nah, kira-kira ada yang tahu? Oke, Nazmila apa? Untuk perubahan dari psikologis sendiri dari remaja itu karena mereka memasuki fase kematangan emosional, jadi mereka perlu dukungan atau banyak belajar dari orang dewasa agar mereka bisa mengendalikan dan juga belajar mengenali emosinya sendiri. Oke, betul ya. Jadi di masa remaja aspek psikologis ini sangat penting dan mengalami perubahan. Kenapa? Karena di aspek psikologis ini remaja ini biasanya mengalami gejolak emosi itu lebih tinggi dibandingkan sebelumnya di masa anak-anak. Dan mereka itu biasanya sifatnya emosi mereka itu sifatnya labil gitu ya. Sehingga perubahan psikologis ini sangat signifikan di masa remaja. Nah, dan yang terakhir yaitu aspek sosial. Ada yang tahu aspek sosial? Ya, Alia? Perubahan yang dialami remaja dalam aspek sosial yaitu contohnya seperti memiliki ruang lingkup sosial yang lebih luas lagi, terutama dalam kelompok pertemanan itu. Oke, betul ya. Jadi aspek sosial ini biasanya remaja ini lebih lingkup sosialnya lebih tinggi, lebih banyak lagi gitu ya. Mereka biasanya entah itu dengan teman sebaya, entah itu dengan orang yang lebih dewasa. Jadi lebih bersosialnya lebih cukup tinggi gitu dibandingkan sebelumnya. Hal yang baru. Nah, di sini kalau masa remaja tidak terlepas dari yang namanya ciri-ciri pubertas. Tadi kan sudah dijelaskan oleh teman-temannya gitu ya. Ada yang tadi Ibu perubahannya mulai dari menstruasi, terus tumbuhnya jakun dan lain sebagainya. Tapi ciri-ciri pubertas yang paling signifikan itu terbagi dua. Ada ciri-ciri primer ya, dan ada ciri-ciri sekunder. Kalau ciri-ciri primer itu ditandai untuk laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah. Jadi ketika seorang laki-laki gitu ya beranjak ke remaja, biasanya kalau ditandainya itu adalah dia mengalami mimpi basah. Nah, sedangkan untuk perempuan itu mengalami yang namanya menstruasi. Nah, di sini kan pasti adik-adik sudah mengalami menstruasi, gitu ya. Karena apa? Karena ini adalah salah satu tanda bahwa remaja tersebut ya sudah mengalami pubertas.
Ciri-ciri sekunder, nah tadi yang disebutkan oleh Kiki gitu ya, salah satunya adalah untuk perempuan payudaranya semakin membesar. Ini adalah salah satu ciri fisik bahwa dia itu udah mengalami atau beranjak ke remaja. Yang kedua, tumbuh bulu halus di sekitar kelamin. Yang ketiga, tumbuh bulu halus di sekitar ketiak dan biasanya ditandai dengan rongga panggul yang membesar. Kenapa rongga panggul harus membesar gitu ya di usia remaja? Karena ini merupakan persiapan untuk kehamilan, persalinan gitu ya. Nah, terus untuk laki-laki sendiri ini tumbuh jakun gitu ya. Nah, yang kedua, bahu menjadi lebih bidang. Karena apa? Karena biasanya di masa remaja ini akan terlihat proporsi tubuh dari si remaja tersebut gitu ya. Pada masa remaja biasanya dikarakteristikan oleh beberapa hal gitu ya. Karena apa? Karena remaja apalagi di zaman sekarang terkenal dengan e-generation ataupun generasi net atau generasi internet. Selanjutnya yaitu hak-hak pada kesehatan reproduksi. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, di sini dijelaskan bahwa anak ini berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi sesuai diamanatkan dalam Undang-Undang 1945. Selanjutnya yaitu kesehatan reproduksi pada orang dewasa. Reproduksi pada orang dewasa biasanya ditandai dengan wanita usia subur. Ada yang tahu wanita usia subur itu apa? Oke, Nisa, apa? Jadi wanita usia subur itu di mana organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Biasanya ini tuh berusia dari 25 tahun sampai 35 tahun. Oke, jadi biasanya tadi kesehatan reproduksi dewasa itu ya ditandai dengan wanita usia subur. Dilihat dari mana? Dari usianya. Dari usia 20 sampai 35 tahun. Nah, karena apa? Semakin tinggi usia gitu ya, itu masa kesuburan itu biasanya akan semakin sedikit. Nah, ini contohnya. Ya, ketika usia 30 tahun presentasenya turun menjadi 90% masa suburnya, dan pada usia 40 tahun gitu ya, ketika dia hamil itu mengalami kehamilan itu akan turun menjadi 40%, dan lebih dari 40 tahun peluang untuk hamilnya itu hanya 10%. Terus ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan terutama untuk pemeriksaan reproduksi untuk usia wanita usia subur ataupun dewasa. Salah satunya itu adalah upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif serta paliatif. Kalau misalnya promotif itu biasanya ditandai dengan kita melakukan edukasi pada wanita-wanita usia subur, pasangan usia subur gitu ya. Terkait apa? Terkait perubahan organ, terkait perubahan kesehatan reproduksinya gitu ya, dan lain sebagainya. Terus untuk preventif adalah kita melakukan beberapa upaya seperti deteksi dini penyakit kesehatan reproduksi gitu ya. Contoh misalnya fertilitas gitu kan. Terus pemberian imunisasi seperti tetanus, penyediaan alat kontrasepsi yaitu untuk KB hormonal maupun non hormonal baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, sedangkan untuk usaha kuratif itu biasanya kita melakukan beberapa pengobatan. Biasanya permasalahan yang terjadi pada kesehatan reproduksi pada orang dewasa itu tidak terlepas dari IMS, gangguan menstruasi, infertilitas ataupun menopause. Dan untuk usaha rehabilitatifnya tentu kita melakukan beberapa upaya yaitu dengan melakukan pengobatan-pengobatan sesuai dengan keluhan-keluhan yang memang dirasakan oleh orang tersebut. Dan usaha paliatif yaitu meningkatkan kualitas hidup dengan cara apa? Misalnya melakukan olahraga gitu ya, menghindari hal-hal yang memang berisiko. Nah, itu adalah merupakan upaya paliatif. Gitu. Selanjutnya yaitu kesehatan reproduksi menopause ya. Nah, menopause ternyata di angka di dunia itu semakin tinggi gitu ya setiap tahunnya. Kenapa bisa tinggi? Karena seperti yang kalian ketahui bahwa angka kelahiran di negara berkembang, di negara maju itu mengalami penurunan. Sehingga angka menopause di dunia gitu ya pada 10 tahun terakhir itu meningkat dari 22% menjadi 26%. Tanda menopause ini diantaranya
yaitu biasanya dia mengalami yang namanya hot flush ataupun rasa panas ya, terutama di daerah wajah, leher, dan dada gitu ya. Dan biasanya disertai dengan kulit kemerahan. Terus ada juga perubahan keteraturan dan jumlah perdarahan menstruasi hingga akhirnya menstruasi tersebut berhenti. Nah, yang ketiga yaitu kekeringan vagina dan ditandai dengan rasa nyeri pada saat melakukan hubungan seksualitas. Dan yang terakhir yaitu gangguan tidur ataupun insomnia. Jadi biasanya ibu yang mengalami menopause itu sering mengalami gangguan tidur, merasa cemas gitu ya, sehingga mengalami yang namanya insomnia. Selanjutnya yaitu melakukan konseling ya. Kenapa kita harus melakukan konseling terutama terhadap kesehatan reproduksi remaja, dewasa ataupun menopause? Ada yang tahu? Ya, silakan Neng. Untuk memperoleh pemahaman kepada dirinya. Oke, berarti itu merupakan salah satu tujuan dari konseling. Prinsip dari konseling gitu ya, pemahaman konseling ini sangat diperlukan untuk para remaja ataupun ibu-ibu yang akan mengalami menopause gitu, supaya dia bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang akan dia alami. Prinsip-prinsip dari konseling diantaranya itu yang pertama yaitu harus menerima. Kenapa harus menerima? Jadi ketika ada orang yang datang kepada kita, kita jangan menjustifikasi gitu ya. Jangan menjudge bahwa dirinya itu adalah orang yang misalnya nggak pantas untuk menerima konseling gitu ya. Tetapi kita harus menerima siapapun yang akan datang kepada kita dengan berbagai macam permasalahan. Yang kedua itu adalah individual. Kita hanya fokus kepada individunya tentang permasalahannya, gitu ya. Yang ketiga, prinsip konseling itu harus rahasia. Jadi jangan sampai kita membeberkan rahasia-rahasia ataupun informasi yang kita dapatkan dari orang tersebut. Yang keempat yaitu penentu adalah pasien. Jadi segala keputusan itu adalah semuanya dari pasien. Kita hanya sebagai bidan yang mengarahkan saja, gitu ya. Dan yang kelima itu adalah kontrol emosi. Nah, ini yang perlu kita harus titik beratkan. Ketika kita mendapatkan suatu permasalahan dari hasil konseling, kita harus menahan emosi kita. Saya harap nanti kalian menerima permasalahan dari pasien, itu jangan pernah menghakimi. Dan yang terakhir yaitu empati. Karena mereka datang kepada kita, berarti otomatis ada permasalahan yang memang ingin mereka selesaikan. Gitu ya. Bisa dipahami dari prinsip-prinsip konseling? Bisa. Oke. Nah, selanjutnya yaitu proses konseling kesehatan reproduksi. Tentunya ketika kalian akan melakukan konseling harus ada pembukaan terlebih dahulu, gitu ya. Entah itu perkenalan antara kita dengan pasien, gitu ya. Yang kedua yaitu melakukan pendekatan kepada klien. Supaya apa? Supaya mencairkan suasana. Nah, yang ketiga, penggalian masalah. Gitu ya. Ini sangat penting karena apa? Kita harus tahu latar belakang, situasi kompleks, terus nilai-nilai yang dianut dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu mendiskusikan alternatif solusi. Jadi berdiskusi bagaimana alternatif yang paling pas untuk permasalahan yang dihadapi. Dari mana? Dari penggalian masalah yang tadi sudah kita lakukan. Dan yang terakhir yaitu menutup ataupun merangkum dari hasil diskusi atau konseling yang sudah kita lakukan. Gitu ya. Nah, baik, selanjutnya kita langsung saja yaitu ke praktek konseling. Ibu harap kita dibagi ke dalam 4 kelompok. Gitu ya, karena ada 4 kasus yang nanti akan ibu tampilkan. Nanti masing-masing satu kelompok itu satu kasus. Satu kelompok nanti mempresentasikan ataupun melakukan konseling ke depan. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa ya. Silakan sekarang kita bagi ke dalam 4 kelompok. Nanti untuk yang kelompok 1, ini kasus 1 ya. Nanti kan ibu sudah share ya ke grup WhatsApp ya. Untuk kasusnya nanti silakan nanti bisa dilihat. Jadi silakan nanti didiskusikan sama kelompoknya masing-masing. Terus nanti ada perwakilan 2 orang untuk melakukan konseling dengan kasus-kasus tersebut.
Baik, diskusinya sudah ya, sudah cukup ya. Kita sekarang langsung praktek konseling. Mungkin mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Nah, nanti untuk kelompok lain tolong perhatikan gitu ya, bagaimana cara konseling yang baik gitu ya yang akan dicontohkan oleh kelompok 1 terkait kesehatan reproduksi remaja. Selamat pagi. Di sini saya Bida Nazmila yang bertugas pada pagi ini. Orang tuanya nunggu di luar ya? Oh iya. Ada keluhan apa? Ada yang bisa dibantu nggak? Mau nanya seputar kesehatan reproduksi aja sih Bu. Oh iya. Kali ini perihal menstruasi. Oh, perihal menstruasi. Emang menstruasinya kenapa? Jadi saya tuh menstruasinya nggak teratur Ibu, kadang 2 bulan sekali, terus juga sekalinya menstruasi cuma ada bercak aja Ibu. Oh iya. Sebelumnya yang Ade tahu, Ade usia berapa? Baru 16 tahun Ibu. 16 tahun ya. Sebelumnya yang Ade tahu yang belajar di sekolah tentang kesehatan reproduksi itu apa? Yang saya tahu tuh biasanya menstruasi kan sebulan sekali ya Bu. Terus juga 7 hari gitu. Iya. Baik, nanti saya akan jelaskan ya mengenai kesehatan reproduksi remaja. Kemudian akan memberikan solusi karena tadi adanya mensnya nggak teratur ya. Baik, jadi Ade setelah tadi saya dengarkan keluhan Ade, itu tuh kemungkinan perubahan hormon yang belum stabil mengenai menstruasi Ade, kemudian juga sering tidur malam, terus juga kurang dari makanannya, harus makan buah, makan sayur, biar hormonnya stabil lagi dan menstruasinya bisa lancar lagi. Mungkin gitu, ada yang mau ditanyain nggak sebelumnya? Cukup Ibu. Cukup ya, kalau misalnya cukup apakah bisa diulangi tadi saran saya? Jadi yang pertama saya tuh harus mengubah pola hidup dulu ya Bu. Iya. Rajin makan sayur, terus kurangin begadang juga. Iya. Itu aja sih. Nanti kalau misalnya sudah 3 bulan, nanti boleh kontrol lagi ke sini ya, biar tahu headnya sudah lancar atau belum. Iya Ibu. Udah, mungkin itu aja ya. Ya, makasih ya Ibu. Tadi Iya. adalah salah satu praktek dari bagaimana kita melakukan konseling terutama pada masa remaja. Nah, dari materi yang sudah tadi Ibu sampaikan, kita sekarang evaluasi terlebih dahulu ya. Kira-kira apakah materi yang Ibu sampaikan ini sampai ataupun tidak. Dengan cara apa? Melakukan post test terlebih dahulu ya. Jadi siap-siap nanti bisa menggunakan handphone. Handphonenya nanti bisa barcode ya dari soal yang akan Ibu tampilkan. Ada 5 soal yang akan Ibu kasih. Setiap soal dikasih waktu hanya 30 detik. Gitu ya. Jadi silakan untuk di barcode. Sudah selesai untuk isi post testnya? Sudah, alhamdulillah. Baik, untuk materi kali ini mungkin kita cukupkan ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan untuk materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu cukupkan dan Ibu ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Demikian video proses pembelajaran dari mata kuliah masalah dan gangguan pada sistem reproduksi dengan materi kesehatan reproduksi pada remaja, dewasa, dan menopause, serta praktek konseling pada kesehatan reproduksi remaja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.